biochar. Oke, biochar. Atau biochar ya, biochar. Nah, bio, sekali lagi bio berarti dari alam, ya kan? Berarti dia tidak melalui proses sintesis. Nah, char, nah, apa menurut kalian char ini? Char. Dalam dugaan kalian, kalau kita belajar, kalau bioetanol, biodiesel itu jelas kan ya, nah, itu pasti soal energi. Nah, kira-kira biochar ini tentang apa? Ada yang mau kasih saya apa namanya pendapat gitu. Kira-kira biochar ini tentang apa? Izin Bu, jadi kalau menurut saya itu biochar itu Bu, yang sudah saya baca itu merupakan bahan padatan Bu yang hasil dari konvensi dari limbah organik Bu. Oh ya, jadi benar bahan padat ya, bahan serbuk yang berasal dari limbah organik gitu ya. Nah, char itu berarti kan dia sudah melalui temperatur yang tinggi. Jadi pada dasarnya biochar ini seperti arang gitu ya. Nah, tapi seperti arang pun dia bukan arang biasa gitu. Jadi ada banyak macam-macam kegunaannya. Jadi selama ini kita hanya tahu penggunaannya mungkin sebagai arang, sebagai fertilizer. Nah, di pertemuan kali ini kita mencoba mengeksplor hal-hal apa yang orang sudah buat untuk biochar ini. Oke. Nah, jadi ini biochar ya. Ini kalau kalian lihat nih ada biomasa. Ya kemarin sebenarnya 2 minggu terakhir kita belajar biomasa ya. Khusus untuk etanol kan kita belajar tentang biomasa ya kan. Biomasa. Nah, biomasa inilah kalian lihat sampah-sampah organik ya. Ada dari misalnya kalau kalian menanam padi, ada sekam padi contohnya ya kan. Atau kalau kalian menanam jagung ya kan, dia ada sisa-sisa tongkol jagung ataupun misalnya kulit-kulit jagung tersebut. Nah, hal-hal seperti itu kalau dia melalui proses pirolisis ya. Nah, pirolisis, nah dia bisa menjadi biochar. Nah, tapi sebenarnya dari beberapa biomasa ini dia bisa juga jadi biofuels. Nah, contohnya bioetanol tersebut. Nah, sisa-sisa dari pembuatan biofuels ini kalau kita pirolisis ya jadinya hasilnya biochar. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita bisa lihat dia sustainability-nya sangat-sangat bagus kalau kita bisa kalau kita bisa melakukan hal seperti ini. Jadi sampah, ya kan? Nah, melalui proses fermentasi kita bisa dapat biofuels. Nah, si sampah juga sisa-sisa biofuels ini kita lakukan pirolisis, ini jadinya biochar. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya biochar ini banyak dia kegunaannya. Pertama, dia sebagai adsorben. Adsorben apa? Ada heavy metal, ada organic contaminant, baru ada juga NP contaminants. Nah, dapat juga dari sini kalian lihat dia sebagai pupuk. Nah, kalau sebagai pupuk kan berarti balik lagi ke alam. Nah, jadi makanya dia renewable, dia ada siklusnya. Jadi kalau yang kita perhatikan mulai dari bioetanol, biodiesel, ya kan, sesuatu yang ada siklusnya itu bagus, ya, karena berarti kan dia tidak jadi sampah, ya kan, dia berguna terus. Nah, jadi sampah organik bisa jadi biofuels, di pirolisis jadi biochar. Nah, si biochar ini bisa sebagai adsorben dari kontaminan, ya. Nah, selain itu dia bisa jadi pupuk. Nah, kalau jadi pupuk kan berarti dia balik lagi ke tanah yang akan menghasilkan tanam-tanaman. Nah, jadi makanya di sini biochar adalah zat
kayak karbon yang sangat berpori. Ya. Nah, dia sangat berpori. Nah, ini biasanya diperoleh setelah pirolisis biomasa. Berarti pirolisis ini dia temperaturnya, suhunya tinggi. Ya, pemanasan tinggi. Oke. Nah, jadi di sini produksi biochar adalah pilihan berkelanjutan untuk pengelolaan limbah dan penyakit. Nah, maksudnya limbah dan sisa-sisa gitu, waste ya. Nah, jadi berarti di sini biochar ini termasuk salah satu cara untuk memanage sampah ya. Nah, jadi sampahnya tidak terbuang begitu saja, tapi jadi ada nilainya. Nah, tapi tidak melulu sebagai fertilizer ya, tidak melulu sebagai pupuk, dia juga bisa sebagai adsorben. Berarti yang ada kaitannya dengan lingkungan juga. Nah, kalau kalian kenal dengan Pak Mundra, kenal ya Pak Mundra Jubir dari kimia. Nah, beliau penelitiannya adalah ini, beliau membuat zat senyawa ya yang bisa sebagai adsorben. Nah, biasanya dengan proses pirolisis. Jadi ditaruh di temperatur suhu tinggi ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, ada juga gunanya kalau kalian sering dengar nggak carbon sequestration, sering dengar nggak? Nah, sekarang itu kan lagi marak itu kan carbon capture. Nah, kenapa carbon capture? Karena dianggap kalau terlalu banyak karbon bersebaran di alam, nah itulah yang membuat pemanasan global. Nah, itu dianggap ya. Nah, jadi makanya salah satu penelitian itu banyak bagaimana supaya karbon itu tidak banyak dilepas di alam. Nah, caranya itu ya biochar ini ya. Kenapa? Karena biochar ini kan mengandung 50% dia mengandung karbon. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai dia berkelanjutan, nah berarti kan si karbon itu tidak lepas ke alam tapi balik ke tanah. Nah, balik ke tanah, masuk ke tanaman. Nah, jadi makanya di sini sebenarnya proses pembuatan biochar ini ya membantu penyerapan karbon ya. Nah, juga dia berarti karbonnya tidak bertebaran di alam. Nah, jadi karbonnya itu kan kalau balik ke tanah berarti kan dijadikan pupuk. Nah, jadi dijadikan menjadi nutrisi bagi tanaman, balik ke tanaman. Nah, jadi di sini contohnya carbon dioxide uptake by forests, biomass plantation, and degraded mineland that are restored. Nah, ini jadi kalau kita punya karbon dioksida, ya kan, itu kan diambil oleh tanaman. Nah, sama juga kalau tadinya kita punya sampah, nah, kita jadikan biochar, nah, bisa juga dijadikan fertilizer, nah, dia balik ke tanah lagi, nah, berarti kan jadi nutrisi tanaman, nah, dihasilkanlah tanaman. Apakah itu misalnya buah atau misalnya daun, segala macam. Nah, jadi balik ke alam, jadi dia di-capture karbonnya. Nah, jadi di sini kalian ada lihat capture and separation soil amendment. Nah, jadi ada di sini kolam, ya kan, kolam. Nah, kolam ini ada bakterinya. Nah, ini ternyata si karbon dioksida itu dia jadinya masuk gitu ke dalam, ya, masuk ke dalam. Nah, jadi dari situ kita tidak biarkan si karbon ini bertebaran di luar gitu. Jadi dia masuk ke tanah, dicerna oleh tanaman, atau di sini dia menjadi proses untuk pembuatan gas, ya, gas meten. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat bahwa inilah sekarang penelitian yang terbaru gitu, bukan terbaru, maksudnya penelitian sekarang ini fokusnya seperti itu, bagaimana karbon itu kita ada istilahnya carbon print ya, carbon footprint. Nah, jadi kita seperti mengurangi carbon footprint. Berarti si karbon itu tidak berkeliaran tetapi dimasukkan dikembalikan ke misalnya ke tanaman. Nah,
ke tanah gitu. Jadi dia tidak berjalan gitu ya, tidak kemana-mana. Oke. Nah, jadi sekarang apa komposisi dari biochar ini? Nah, komposisinya adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan es. Nah, es ini kalau kalian misalnya bakar kayu, ya kan ada yang debu-debu yang kayak putih-putih gitu. Nah, itulah es, ya. Nah, jadi inilah komposisi dari biochar ini ya. Jadi karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan es. Ini yang lain mana? Kok nggak nyalain videonya? Kok hanya Hairunisa dengan Kintan aja yang nyalain video? Oke. Belum pada mandi kali ya, jadi malu nyalain video. Oke, kita mulai lagi ya. Selesai ini kan? Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat pelajaran kimia terapan ini, kalau kita lihat dari segi yang kita pelajari sejauh ini cukup menarik kan ya. Nah, kita mulai dari bagaimana kita mempelajari bahwa kita perlu mencari alternatif energi. Nah, sekarang ada juga kita bagaimana memanfaatkan sampah organik ya. Kan biasa sampah organik dibiarin aja kan. Saya nggak tahu kalian pernah dengar nggak ada. Di daerah Bandung itu ada tempat pembuangan sampah ya. Tempat pembuangan sampah. Jadi sampah sebandung itu dibuang ke situ gitu ya. Nah, ada satu hari tiba-tiba meledak tempat itu. Meledak. Nah, meledaknya dia itu agak keluar kota, nggak di Bandungnya kali, agak-agak keluar Bandung. Kalau kayak kita di Medan kan di Tanjung Selamat, ya kan? Di sana, bukan di Tanjung Selamat, di Tuntungan. Di sana tempat pembuangan sampah orang Medan. Nah, kalau di Bandung ini daerah itu, nah tiba-tiba meledak. Meledak, sampahnya itu kan banyak. Nah, banyak orang terluka, ada juga yang meninggal karena itu, karena ledakannya itu. Ledakannya dari sampah, bayangkan. Nah, hari itu Bandung disebut sebagai kota sampah karena hasil ledakan dari itu sampai ke Bandung. Padahal jauh jaraknya karena dia agak keluar kota. Nah, kenapa saya cerita soal itu? Saya cerita soal itu berarti kan sebenarnya kalau bisa dia sampai meledak seperti itu, kenapa nggak dimanfaatkan? Nah, berarti kan sampah pun sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai energi, ya kan? Itu satu energi. Nah, kalau yang kita pelajari hari ini, sampah mau kita jadikan seperti material maju. Dalam hal ini biochar ini, ya. Nah, jadi makanya hal-hal kecil sampai itu yang meledaknya si sampah itu disebut sebagai Hari Sampah Nasional. Nah, jadi supaya orang ingat kalau misalnya sampah tidak di-manage dengan baik, ya kan? Nah, itulah yang dia bisa meledak dan melukai orang gitu kan ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat karakteristik dari biochar. Nah, biochar itu pertama dia bisa meningkatkan kesuburan tanah. Nah, itu pertama. Nah, baru yang kedua bisa mendaur ulang nutrisi dan mendaur ulang limbah. Ya. Nah, yang ketiga dia bisa menghilangkan polutan. Nah, dia kan sebagai adsorben. Nah, tapi dia bisa juga mencegah terjadinya erosi. Nah, jadi kalau misalnya contohnya kita taruh dia di dekat air gitu kan. Nah, dia bisa menyaring air supaya airnya itu tidak ada polutannya. Nah, tapi dia juga mencegah supaya si air itu tidak erosi, gitu ya. Nah, jadi dia menghilangkan polutan,
Nah, tetapi dia menahan air. Oke. Nah, karakteristik yang lain berarti si biochar ini nih kata-kata yang nggak bagus, bukan melumpuhkan, tapi melambatkan. Ya, melambatkan, ya kan? Nah, jadi di satu sisi dia kadang bisa melambatkan, nah, dia terkadang bisa mengkatalisasi. Nah, jadi sebenarnya si biochar ini bisa sebagai inhibitor, nah, bisa sebagai katalis. Jadi multi tugas. Nah, jadi berarti ada kegunaannya secara berjenjang. Ya. Jenjang. Nah, jadi biochar itu sebenarnya kita berusaha mengkonversi karbon. Berarti kalau kita mengkonversi karbon, kita berusaha mendetoksifikasi lingkungan. Nah, kalian lihat kan tadi ada sampah. Sampah itu bisa jadi biofuel. Nah, tapi si sampah ini juga dari proses pirolisis dia menjadi biochar. Nah, si biochar itu kan berarti dia ya kan ada siklus karbonnya. Nah, siklus karbonnya itu terhenti di biochar itu, ya kan? Nah, berarti dia nggak balik ke alam. Nah, kalau dia nggak balik ke alam kan berarti maksudnya nggak balik ke udara. Kalau dia nggak balik ke udara kan berarti dia tidak menyebabkan global warming, ya kan? Nah, selain itu dia juga bisa untuk siklus nitrogen atau fosfor. Nah, kelebihan si biochar ini juga dia kan adsorben. Nah, adsorben itu berarti luas permukaannya bagus, porositasnya bagus, morfologinya bagus, ada juga konduktivitas listriknya. Nah, jadi berarti di sini biochar ini bisa nanti digunakan untuk material maju yang lain, yang berikutnya. Jadi ada pengembangan biochar sebagai material maju. Ininya kakak mau kan? Kapan kita mulai panen masih lama ya? Bagaimana? Apa? Tidak apa? Sampai hari Minggu. Jadi hari apa kan baru masuk? Jadi Senin kan baru kita mulai panen itu apa pupuk? Ya udah, kalau kamu bilang saya nggak apa-apa, kakak nggak tahu keadaan di sana. Jadi kan hari Senin baru kita hari Senin tanggal berapa itu? Iya, itu nggak terlambat kali kita udah enggak ya. Masih bisa, kita masih bisa 2 kali nanti. Oh. Ya. Tanggal 12 Sudah selesai nih. Ya. Nah, baru
siapa yang diuntungkan ya, diuntungkan. Jadi kan tadi ada pembuatan biochar. Yang diuntungkan pertama petani. Kenapa diuntungkan petani? Karena berarti kan sampah-sampah organik dari petani yang tadinya mereka hanya buang aja, nggak ada gunanya. Nah, bisa dimanfaatkan menjadi material yang baru, ya kan? Jadi tidak melulu hanya memenuhi tempat sampah mereka, gitu ya. Nah, yang kedua pengelola hutan. Kenapa? Karena pengelola hutan juga banyak sampah-sampah organik mereka kan ya. Jadi sampah organik mereka juga bisa dipakai untuk sesuatu hal yang lebih ada ekonominya. Nah, untuk yang ketiga untuk pabrik. Kenapa? Hasil dari petani dengan pengelola hutan ini, si pabrik bisa menggunakannya. Contohnya pabrik makanan. Pabrik makanan itu kan misalnya mereka butuh air. Mereka ambil airnya dari sungai misalnya contohnya. Nah, airnya itu kan mungkin ada pengotor-pengotor. Nah, ingat tadi salah satu fungsi dari biochar itu adalah sebagai adsorben. Jadi sumber air dari pabrik ini, ya kan, contohnya bisa dimurnikan, dipurify dengan memakai biochar yang dari petani atau pengelola hutan. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini bahwa ini biochar ini yang diuntungkan bisa petani, bisa pengelola hutan, dan bisa juga pabrik, ya. Selesai nih? Oke. Nah, selanjutnya ada istilahnya teknologi sekuestrasi. Nah, sekuestrasi itulah penyerapan ya. Nah, jadi biochar itu kita anggap sebagai penangkapan karbon atau strategi pengamanan karbon. Nah, ini carbon sequestration. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya sering disebut carbon sequestration. Nah, jadi biochar ini adalah teknologi sekuestrasi yang unik. Jadi karbon di alam ditangkap supaya apa? Supaya dia tidak menyebar di udara, karena yang menyebar di udara itulah yang menyebabkan efek rumah kaca ataupun misalnya pemanasan global, ya. Jadi kalau misalnya kalian baca berita gitu ya, nonton berita, saya suka juga nonton berita gitu, berita-berita luar negeri. Nah, biasanya kalau orang luar negeri itu pertama ya kan, mereka tidak lagi memakai plastik di supermarket. Nah, kalau kita kan terutama kita di Medan masih pakai plastik kalau kita ke supermarket kemana-mana. Nah, kalau di luar negeri itu kalau belanja ke supermarket mereka harus bawa tas sendiri. Nah, kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena mereka mau mengurangi pelepasan karbon ke alam, karena plastik itu bahannya karbon. Nah, itu salah satunya, itu satu ya. Nah, yang kedua, biasanya kalau yang di luar negeri itu juga ya contoh yang lain, contohnya mereka misalnya mereka untuk mobil gitu ya, per berapa tahun itu nggak boleh dipakai lagi kalau misalnya tidak lulus emisi. Karena kalau misalnya emisinya nggak bagus mobil tersebut, kan berarti karbon yang dilepaskan, karbon monoksida yang dilepaskan itu sudah lebih banyak gitu ya. Nah, jadi banyaklah mereka aktivitas sehari-hari mereka yang mereka pakai untuk mengurangi mengurangi pelepasan karbon di alam ya, karbon footprint. Nah, ada juga gini, selama ini kalian misalnya kalau kita kan ini kan banyak yang cewek ya, banyak yang cewek mahasiswanya di sini. Nah, kita suka baju, bener nggak? Baju bagus ya. Kadang-kadang mungkin kita 2 bulan sekali suka
beli baju. Nah, ya kan, 2 bulan sekali beli baju. Akibatnya pernah nggak misalnya lemari kalian udah kepenuhan penuhan baju. Nah, sebenar-benarnya ya, kalau kita mau realistis, kalau kita mau kalau kita secara realistis, nah baju itu juga disebut sebagai sampah karbon. Nah, jadi ada dulu istilahnya di luar negeri itu fashion waste. Nah, jadi sampah yang disebabkan oleh fashion. Nah, terutama yang salah itu yang kita wanita ini ya. Kita mau cantik kan, kelihatan kan. Kita nggak mau misalnya kelihatan selalu pakai baju itu aja. Jadi kita beli baju mungkin 2 bulan sekali kita beli. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sebenarnya baju tersebut udah lupa kita pun ada. Nggak kepake. Pernah nggak kalian seperti itu? Pasti pernah kan ya. Nah, itu sebenarnya saya nggak bilang ke kalian aja ya, ke saya juga, bahwa itu salah satu yang mungkin kita harus kendalikan diri kita, ya kan, supaya kita tidak membuat fashion waste. Nah, itu berarti semakin banyak carbon footprint-nya. Nah, makanya ada sekarang istilahnya kan ada thrifting. Kalian pernah dengar istilah thrifting? Nah, thrifting itu kan kita beli baju bekas ya. Nah, tapi kalau beli baju bekas juga 2 bulan sekalian yang numpuk di lemari kita sama aja. Jadi maksudnya itulah semuanya harus seimbang. Jadi makanya salah satu sekuistrasi dari karbon ini adalah biochar. Ya. Oke, nah sekarang ini kita lihat. Ini dari Journal of Environmental Management tahun 2018 ya. Nah, kalian lihat di sini ada waste, biomass ya. Dia dari pohon-pohonan. Nah, ini bisa kalian lihat inilah biocharnya. Berarti si waste ini sudah melalui proses pirolisis ya kan. Nah, kalau kalian lihat di sini dia bisa mengabsorpsi logam, ya, mengabsorpsi logam. Nah, dalam hal ini dia mengabsorpsi logam kromium, ya, kromium. Nah, ini penelitiannya ini dilihat bagaimana dengan misalnya memodifikasi si biochar ini dengan basa, kan, atau dengan HCl, kan, bisa dilihat bahwa ternyata konsentrasinya itu bergantung pada konsentrasi si basa atau HCl. Ya, jadi di sini yang paling tinggi konsentrasinya itu adalah yang dia dimodifikasi memakai potasium hidroksida. Sebentar ya, saya permisi sebentar aja. Sudah kedengaran suara saya ya? Nah, inilah dia salah satu contoh bagaimana si Zhang dan kawan-kawan ini memanfaatkan limbah massa, biomasa menjadi biochar. Nah, biochar ini tapi dimodifikasi, ya kan? Akhirnya bisa dipakai untuk adsorpsi dari kromium, ya. Nah, logam kromium. Logam kromium itu kan logam berat ya. Nah, jadi akan bagus kalau misalnya si biochar ini bisa dipakai. Nah, terutama misalnya untuk daerah-daerah yang merupakan industri gitu ya. Misalnya contohnya kalian pergi ke Batam itu banyak kan pabrik semikonduktor di Batam ya kan. Nah, di sana mungkin tanahnya ya kan atau airnya sudah agak tercemar. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa pakai biochar untuk mengadsorb ya
menyerap si polutan-polutan ini akan sangat bagus, terutama logam-logam berat yang berbahaya. Oke. Nah, sekarang kita di sini ini tadi kan masih introduction. Nah, sekarang kita mau melihat kemungkinan penggunaan biochar di bagian lain. Tadi kan kita baru belajar dia sebagai adsorben, baru belajar dia sebagai fertilizer, ya kan? Nah, ternyata si biochar ini selain sebagai fertilizer dan adsorben, ada penggunaan yang lain. Nah, yang pertama itu ini karbon aktif. Ya. Nah, karbon aktif ini ya kan bisa untuk filtrasi, bisa untuk penghilang bau. Jadi kalau kalian lihat, kalau misalnya dibuat biochar di mikroskop, ya dianalisa pakai mikroskop, seperti ini modelannya. Ya, ini kan, ini ada seperti ini dia permukaannya, ya kan. Nah, kalau kita zoom di bagian yang ini, ya kan, berarti di mikroskop itu di zoom lagi dengan ukuran kecil, ini ada dia. Nah, artinya apa? Artinya berarti si karbon aktif ini ada pori-porinya, ya kan? Nah, berarti karena ada pori-porinya, berarti makanya bisa dipakai sebagai filtrasi, berarti partikel-partikel yang lebih besar dari ukuran porinya ini nggak akan bisa lewat. Makanya ini bisa sebagai filtrasi, itu yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya dia bisa jadi penghilang bau. Kenapa? Karena ada pori-porinya ini, ya kan? Nah, berarti dia bisa menyerap gas. Nah, ini memang kelihatannya aja besar ini kan porinya. Tapi kan sebenarnya sangat-sangat kecil kan, karena ini mungkin dia skalanya skala mikro. Nah, jadi kalian bayangkan segini aja mikro, ini berapa ini? Ini kemungkinan nanometer mungkin ya. Nah, jadi kan nanometer berarti kan molekul dari gas bisa di-capture di sini, bisa ditangkap. Makanya dia bisa menjadi penghilang bau. Ya. Nah, inilah kemungkinan pertama dari penggunaan biochar, yaitu karbon aktif. Ya. Nah, ada keunggulannya di sini untuk filtrasi bagi biochar. Kenapa? Karena dia lebih murah. Pertama. Kedua, berarti kan karena karbon yang digunakan, berarti kan kita mengurangi carbon footprint. Nah, selalu saya bilang di situ kan carbon footprint. Jadi mengurangi carbon footprint dan dia lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena dari sampah, ya kan? Nah, kita tidak perlu lagi memikirkan material baru untuk dipakai sebagai filtrasi. Ya. Oke. Nah, sekarang berarti pertama kan karena filtrasi dia kan bio. Kalau bio misalnya kita pakai filtrasi air, ya kan? Nah, kalau bio berarti kan dia nggak ada senyawa-senyawa yang nggak kompatibel dengan alam. Nah, otomatis berarti kan kalau kita misalnya mau menyaring air limbah dari industri, berarti kan dia tidak beracun, ya kan? Nah, sehingga ketika misalnya ada seperti saya bilang tadi ada industri makanan, ya kan? Si limbahnya itu sebelum dibuang ke sungai disaring dulu melalui si karbon aktif ini. Nah, ketika si air limbah ini melewati karbon aktif ini berarti kan hal-hal yang tidak bagus, polutan diserap. Nah, balik ke alam dia, balik ke sungai, nah, dia sudah tidak mengandung polutan lagi. Nah, jadi makanya dia
bagus untuk misalnya memfilter air limbah dari industri. Ya, nah jadi karbon aktif itu contohnya adalah arang, ya. Nah, arang, makanya bisa digunakan di pertanian. Pada awalnya sebenarnya digunakan di pertanian untuk sebagai penyubur, fertilizer. Nah, tapi ternyata sekarang bagus dipakai si karbon aktif ini untuk penangkapan karbon, ya, karbon sequester. Nah, sekarang berarti filtrasi. Kan tadi saya bilang tadi kan ada air limbah. Nah, air limbah itu kan sudah apakah namanya sudah dilewatkan ke karbon aktif. Nah, karbon aktif itu kan tentunya ada kapasitasnya untuk memfiltrasi, ya kan? Mungkin entah sebulan sekali harus diganti. Nah, setelah sebulan si filtrasi dari si karbon aktif yang jadi filtrasi itu bisa kita tanam di tanah. Nah, malah dia sudah jadi pupuk. Nah, jadi makanya di sini sesudah dari filtrasi, dia bisa kembali ke tanah, ditanam. Nah, jadi di situ dia bisa menyuburkan, meningkatkan pH juga, ya kan? Nah, sehingga berkesinambungan lah, pokoknya ada siklusnya, ya. Nah, jadi memang intinya material berkesinambungan ini selalu yang dipakai itu ada siklusnya. Nah, dari alam balik ke alam. Beda dengan plastik, misalnya plastik kan. Plastik itu kan dia sebenarnya dari minyak bumi. Jadi kalau kalian perhatikan tuh sebenarnya pembuatan plastik itu dari sisa-sisa minyak bumi sebagian. Nah, akhirnya dibuat jadi plastik. Nah, akibatnya apa? Kalian lihat kalau misalnya kita buang seberapa lama pun masih di situ plastik itu. Benar kan? Kalau kita nggak, makanya nanti kita ada belajar biodegradable plastik juga ya di pertemuan ke-7 mungkin. Nah, jadi di sini juga seperti itu nih. Jadi sampah organik, jadikan biochar. Nah, si biochar nih jadikan filter. Nah, filter ini balik lagi ke alam karena bisa ditanam. Nah, balik lagi ke alam, ditanam dia jadi pupuk. Ya. Nah, sekarang ada uji coba rumah kaca. Nah, misalnya contohnya biochar, ya kan? Itu digabungkan dengan kalian kan tahu kalau tahu itu dari kedelai ya. Nah, kedelai. Nah, kedelai itu kan berarti kan kalau tahu itu kan pembuatannya kedelainya digiling, ya kan? Digiling, nah, baru diperas. Nah, ini nanti bisa jadi proses tahu. Nah, kan ada kayak ampas tahu itu. Nah, ampas tahu itu dicampur dengan biochar, ya kan? Baru kita taruh di tanaman, ya. Itu misalnya ini campurannya itu kita tambahkan hanya 5%. Nah, 5%. Nah, ternyata ada peningkatan 38% kesuburan untuk selada. 62% untuk kemangi. Nah, jadi dari sini aja kalian lihat bahwa ketika kita campurkan ampas dengan ampas, biochar kan ampas juga, cuma ampas yang sudah melalui proses pirolisis tinggi. Kita campur dengan sampah tahu. Nah, ternyata sedikit aja, 5% aja. Nah, ada peningkatan kesuburan dari selada itu 38%. Nah, untuk kemangi ada 62%. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa memang ada manfaat untuk kesuburannya, gitu ya.
Oke. Nah, jadi ini ada ekonomi biochar ya, ekonomi biochar. Nah, ini contohnya kan, misalnya petani. Petani kan ada limbahnya. Nah, limbahnya ini mereka karbonkan dengan suhu tinggi, ya. Nah, baru berarti kan yang tadinya mereka buang, udah mereka ubah jadi sesuatu yang ada nilai ekonomisnya, ya kan? Biochar ini. Nah, si petani ini bisa menjual atau mengizinkan orang memakai si arang mereka itu, ya, untuk proses filtrasi. Nah, bisa disewakan atau dijual. Nah, sesudah dipakai oleh orang tersebut, si biochar yang sudah dipakai untuk filtrasi itu bisa diambil balik sama petani, ditaruh di tanah. Nah, itu dijadikan sebagai pupuk lepas lambat. Nah, jadi pupuknya pelan-pelan melepaskan nutrisinya sehingga benar-benar dia bagus gitu ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ini salah satu contoh bagaimana kita meningkatkan nilai ekonomis dari sampah, ya, yaitu pembuatan biochar. Nah, dia bisa sebagai filter. Nah, sesudah dipakai sebagai filter, dia bisa dijadikan sebagai pupuk. Ya. Nah, itulah dia contohnya. Saya minta maaf ya, saya agak ngawang-ngawang karena saya kurang sehat. Jadi kadang-kadang saya bingung mau ngomong apa karena mungkin obat tadi saya makan ya. Oke, kita lanjut. Jadi mungkin kita pun kuliahnya nggak penuh ini ya. Saya minta maaf. Nah, sekarang ada nih negara berkembang ya kan, berarti kayak Indonesia ya kan. Nah, bagaimana misalnya kalau kita di kalian pernah tahu ijo ya, tahu ijo ya, yang untuk bahan sapu itu ya kan, tahu ya. Nah, kalau di daerah kalian ijo itu dijadikan untuk apa? Bisa untuk penyaringan juga, Bu. Bisa penyaringan air kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakai sumur masih ya kan, sering gitu misalnya itu disaring pakai ijo itu ya kan, ijo itu ditumpuk di situ sehingga airnya itu tidak ada kotorannya ya kan. Nah, itu cara sederhana untuk mengelola air hijau itu ya kan. Nah, tapi sering juga itu nggak apa ya, nggak maksimal gitu ya, nggak maksimal kan. Nah, jadi makanya untuk mengembangkan cara yang maksimal itu yaitu kita pakai biochar ya. Nah, ijuk itu kan sebenarnya hampir seperti biochar juga, tapi bukan biochar kali gitu. Dia belum finish biocharnya karena dia kan item-item juga kan ya. Airnya juga memang tersaring juga, tetapi ada kendala-kendala lain yang tentunya si ijuk ini nggak bisa menangani gitu ya. Nah, itu yang tadi kita kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, kalian kebayang nggak kalau ternyata biochar itu bisa untuk tembok, untuk beton, bahan pencampur beton. Nah, kenapa dia sebagai bahan pencampur beton? Karena tadi kan dia ada efek untuk filtrasi. Nah, berarti kan misalnya kita mau membuat parkir bawah tanah. Nah, di parkir bawah tanah itu kan sirkulasi udaranya kurang kan? Sementara mobil masuk kan pasti mengemisikan gas-gas kan? Nah, jadi kalau misalnya tidak dibuat tembok yang, kalau misalnya temboknya biasa-biasa aja, otomatis akumulasi gas-gas berbahaya di ruang bawah tanah, di parkir bawah tanah itu banyak gitu. Jadi makanya dilakukan percobaan ya. Ini Bapak ini melakukan percobaan bagi mencampur
campuran semen dengan biochar. Nah, jadi ketika dicampur dilihat bahwa si beton ini dia bisa mengurangi polusi dari NO2 dan gas-gas beracun lain. Nah, juga ternyata dia lebih tahan api. Jadi makanya tidak melulu hanya untuk filter, ya, tidak melulu hanya untuk pupuk. Nah, ternyata di sini kalau kalian lihat untuk beton pun ada gunanya. Nah, karena jadinya betonnya dia bisa mengurangi polusi gas beracun dan juga dia lebih tahan api. Ya. Nah, ini lebih uniknya lagi. Ternyata bisa juga di pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir itu kan banyak infrastrukturnya yang harus safety tingkat tinggi. Ya, kenapa? Karena sedikit aja bocor, nah bahaya kan. Seperti saya nggak tahu kalian pernah dengar pernah dengar Chernobyl, kejadian Chernobyl. Saya nggak tahu kalian pernah dengar apa enggak. Itu tahun 80-an sepertinya ya. Nah, mungkin kalian belum lahir ya. Saya masih kecil itu, masih SD. Nah, itu kan Chernobyl itu kan PLTN di Ukraina kalau nggak salah, di Ukraina. Nah, jadi entah kejadian apa dia bocor meledak. Jadi ada satu kota yang tadinya kotanya itu kota termasuk kota sibuk ya, karena kota pendukung untuk PLTN itu akhirnya ditinggalkan ya. Nah, jadi pasti kejadian eksiden pasti selalu ada, tapi di sini dilihat bahwa ternyata biochar ini ya kan, dia karena dia kemampuannya mengabsorpsi itu. Nah, jadi kalaupun misalnya dia dipakai untuk beton di pembangkit listrik tenaga nuklir, dia bisa mengurangi, memperlambat gitu si limbah itu untuk keluar gitu ya kalau bocor. Jadi makanya itu satu, dia di dalam semen ya. Nah, ini misalnya contohnya kalau limbah radioaktif itu kan biasanya ada air yang di situ kan. Nah, jadi untuk mengurangi limbah air itu sering dipakai namanya resin penukar ion organik. Nah, resin penukar ion organik ini, nah ini bisa kita ganti dengan biochar. Karena ini tetap aja dia, tetap aja dia pakai senyawa sintesis gitu. Sementara kita mau usahakan bagaimana supaya pakai bio gitu ya. Nah, jadi ini kan tadi kan resin untuk mendekontaminasi air, limbah. Nah, limbahnya ini itu harus dikelola lagi. Tapi kalau kita pakai biochar, limbahnya tinggal kita taruh di tanah, si tanah akan mengolahnya ya. Nah, makanya biochar ini mau dipakai untuk mengganti resin penukar ion organik ya. Oke. Saya minta maaf ya, batuk. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi pertama dalam PLTN dia bisa dicampur dengan semen ya. Kedua, dia bisa dipakai untuk pengganti resin penukar ion organik ya kan. Nah, ketiga di sini ya kan, biasanya itu kan memang PLTN itu ya kan, dia
selalu di tepi laut atau di dekat air. Kenapa? Karena PLTN itu kan dia menghasilkan panas yang cukup tinggi, ya kan? Jadi supaya tidak terjadi ledakan, jadi PLTN itu ada proses coolingnya, cooling sistemnya, proses pendinginannya. Nah, proses pendinginannya itu berarti kan dipakai biasanya makanya air, apakah di tepi danau, apakah di tepi laut. Nah, karena itu biasanya cenderung bangunannya itu berarti kan selalu kena air, ya kan? Nah, kena air. Nah, jadi akibatnya kalau dia kena air dia cenderung rapuh gitu ya, rapuh. Nah, karena itu biasanya kalau kita kita campur dengan si biochar ini, nah dia jadi lebih tahan gitu ya. Nah, jadi makanya di sini uji cobanya itu dia tahan air. Nah, baru ada tes kekuatan tekannya. Nah, jadi tahan air, tapi pun setelah kena air terus-menerus dia tidak jadi rapuh gitu, dia tetap tahan gitu ya. Oke. Nah, jadi inilah kemungkinan penggunaan dari si biochar ya. Nah, ini ada resep pengujiannya ya. Mereka misalnya memakai 15%, jadi menggunakan 18% biochar. Nah, ketika 18% biochar digunakan, sedikit semen digunakan, sampai 15% semen lebih sedikit digunakan. Nah, baru 12% lebih sedikit air. Nah, jadi akhirnya ya dia hasilnya lebih menjanjikan. Ya, menjanjikan. Jadi makanya ini kuliah hari ini kalau kalian lihat semua adalah kita mau melihat kemungkinan pemakaian biochar. Ya. Jadi tadi kita udah belajarin dari filter, ya. Kita pelajari tentang dia bagaimana jadi fertilizer, ya. Kita pelajari pemakaian dia di dalam semen, ya kan. Nah, bisa misalnya kalau pembangunan parkir bawah tanah, dia bisa menyerap gas-gas berbahaya, ya kan. Dia juga tahan api. Nah, baru kalau di PLTN, nah dia bisa menghindari terjadinya kebocoran, ya kan. Nah, karena dia bisa menyerap air, ya kan, menyerap air juga, dan dia bisa mencegah, memperlambat supaya si radioaktifnya keluar kalau terjadi kebocoran. Nah, sekarang kita misalnya ada beberapa bahan itu misalnya dia tidak terbarukan gitu. Nah, jadi material-material dia tidak terbarukan yang kita mau lihat prospeknya apakah biochar ini bisa kita pakai untuk menggantikan material yang tidak terbarukan ini, ya. Nah, berarti kan misalnya karena dia punya tadi apa? Dia punya kemampuan untuk filter, kemampuan untuk menyuburkan, ya kan? Dia ada konduktivitasnya, dia berpori, baru dia luas permukaannya ada, ya kan? Tadi di awal-awal kan kita pelajari. Nah, jadi apa bahan-bahan yang membutuhkan karakteristik biochar yang selama ini kita tambang? Jadi kalau misalnya kita gantikan dengan biochar, kita tidak perlu lagi menambang, ya. Nah, nanti contohnya apa? Contohnya adalah lumut gambut. Lumut gambut ini, ya kan, ternyata bisa kita ganti dengan memakai biochar. Baru logam mulia dalam fuel cell. Nah, fuel cell itu kan biasanya untuk sel sinar surya, ya. Bisa misalnya kalau untuk bahan bakar fuel cell
Jadi biasanya dia pakai logam mulia, pakai platinum, pakai apa namanya, pakai emas gitu ya untuk proses fuel cell ini. Nah, ternyata ada kemungkinan si biochar ini bisa mengganti logam mulia ini. Ya. Nah, pasir. Pasir walaupun banyak, tapi kan pasir ini ditambang kan. Makanya kalau misalnya ada nggak kalian di daerah Langkat, kalau kalian dari daerah Langkat, di Langkat kan banyak sungai-sungai ya kan. Nah, dari sungai itu dikeruklah sertu itu ya, sertu, pasir apa segala. Nah, akhirnya makanya sering ada pendangkalan sungai apa segala karena hal itu dilakukan. Nah, jadi walaupun pasir ini kelihatannya banyak, kalau terus-terusan kita ambil, ya kan jadinya habis juga, ya kan? Karena dia tidak renewable. Nah, jadi ternyata pasir ini bisa juga kita gantikan dengan biochar. Jadi tadi kan ada logam mulia, ya kan? Si pasir. Nah, ini hal-hal yang beberapa material yang bisa kita gantikan dengan biochar. Nah, baru ada juga ini desikan. Nah, jadi kalau kalian misalnya ke pantai ya, itu kan ada yang kayak kaca dia itu, ya kan? Itu namanya pasir kuarsa, ya kan? Nah, pasir kuarsa ini kan sering dipakai sebagai desikan. Desikan itu dia menyerap air ya, menyerap air. Nah, ini bisa kita gantikan dengan biochar. Ya. Kenapa? Karena ini kan namanya juga dia ditambang. Ya. Kalau ditambang kan berarti dia nggak renewable. Nah, jadi kalau terus-terusan kita pakai, otomatis nanti ada suatu saat dia habis gitu ya. Nah, jadi makanya akan bagus kita cari alternatifnya, ya, cari alternatifnya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Nah, inilah ya. Kalau kalian misalnya beli ciki-ciki gitu ya, beli ciki-ciki, di dalamnya kan ada yang nggak boleh kalian makan itu, dia dalam kertas gitu, yang kalau kalian gini kan kayak pasir. Nah, itu adalah quartz sebenarnya, desikan. Nah, apa gunanya supaya si ciki-ciki kalian tuh nggak gampang masuk angin, ya kan? Nggak gampang melempem. Nah, makanya kalian beli ciki-ciki kan kalian buka kriuk. Kenapa? Karena di dalamnya ada yang kayak quartz itu dia menyerap air ya kan. Nah, jadi dia menyerap air, nah otomatis ya kan dia bisa menghindari adanya jamur ya. Nah, jadi biasanya ini fakta dia puluhan ribu ton diproduksi, tetapi hanya dipakai sekali. Karena kalau misalnya yang kalian yang di dalam bungkus itu habis kalian buka, kalian buang, benar nggak? Nah, berarti kan hanya pakai sekali. Jadi sayang sekali kalau dia dibuang, dia belum tentu bisa dicerna alam karena dia nggak bio ini, dia nggak bisa dicerna oleh bakteri. Nah, jadi kalau misalnya kita gantikan dengan biochar, nah kita buang pun bisa dijadikan pupuk, kan? Nah, itulah dia kemungkinan penggunaan biochar di bahan-bahan yang tidak berkesinambungan. Ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu karena saya benar-benar nggak konsentrasi ya, jadi susah saya ngomong. Oke, nah kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan saya lebih sehat. Kalian lebih suka bagaimana kelasnya kita Selasa pagi atau Senin sore? Hah? Selasa pagi pun nggak apa-apa kalau kalian lebih itu.
Kalian Selasa penuh? Enggak kan? Nah, jadi kita buat aja lah Selasa pagi ya, selama online ya. Nanti offline kita balik ke Senin lagi. Oh enggak, nanti offline udah ganti ya. Sesudah ini kan udah ganti dengan Bu Tita. Oke, ya udah kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya minta maaf, saya nggak bisa full hari ini karena saya nggak bisa konsentrasi saya. Oke ya, minta maaf. Oke, bye. Sampai jumpa minggu depan. Bye.